Yo, what's up lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini, seperti biasa banget ya sebenarnya bisa aja gitu loh. Seperti biasa, membacakan cerita-cerita lu pada ya, nggak usah berlama-lama. Langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih. Halo semuanya, usia aku sekarang 24 tahun. Jujur, awalnya aku ragu buat cerita ini, tapi katanya kadang luka itu justru lebih ringan kalau dibagi. Anjing. Bagi duit, duit, bagi duit. Aku tumbuh di rumah yang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi di dalamnya rasanya penuh suara yang nggak pernah benar-benar tenang. Waktu kecil, aku sering mikir semua keluarga mungkin sama, sering ribut, sering saling diem, dan kadang bikin anaknya bingung harus berdiri di pihak siapa. Tapi makin gede aku baru sadar, nggak semua orang pulang ke rumah dengan rasa deg-degan kayak aku dulu. Kadang masih di mana setiap malam aku cuma berharap satu hal, semoga besok semuanya baik-baik saja. Aku tahu banyak orang luar sana mungkin punya cerita yang mirip, makanya aku memberanikan diri buat cerita di sini. Siapa tahu ada yang lagi ngerasa sendirian, padahal sebenarnya kita sama-sama lagi belajar kuat dari hal yang gak kita pilih sejak awal. Waktu aku sekitar kelas 5 SD, suasana rumah mulai berubah. Awalnya cuma debat kecil, tapi lama-lama jadi hal yang hampir setiap hari aku dengar. Suara pintu dibanting, nada bicara yang semakin tinggi, sampai akhirnya aku lebih sering mengurung diri di kamar. Aku ingat banget rasanya duduk di lantai sambil pakai headset pura-pura dengar musik, padahal sebenarnya cuma pengen nutupin suara ribut. Wow. Masuk umur remaja, semuanya akhirnya sampai di titik yang gak bisa lagi disembunyikan. Orang tua aku memutuskan berpisah. Jujur waktu itu aku nggak nangis heboh seperti film. Aku cuma diem lama, kayak lagi mencoba menerima sesuatu yang sebenarnya sudah aku rasakan akan terjadi. Setelah itu rumah terasa makin sepi, tapi anehnya juga lebih tenang. Walaupun begitu, ada bagian dari diri aku yang berubah. Aku jadi anak yang lebih sering mikir sendiri, lebih hati-hati sama perasaan orang, dan kadang takut terlalu dekat sama siapapun. Mungkin karena nggak percaya cinta, tapi karena aku pernah lihat bagaimana sesuatu yang dulu terlihat kuat bisa tiba-tiba runtuh. Tapi dari situ aku juga mulai sadar, masa lalu orang tua bukan berarti harus jadi masa depan kita. Pelan-pelan aku belajar bahwa hidup tetap jalan, dan aku juga punya hak buat bahagia dengan cara versiku tersendiri. Nice ya. Emang bahwasanya hidup kekeosan lu sekarang, hidup kesulitan sekarang ya, gak menjamin masa depan lu gitu loh. Maksudnya gak menjamin lu bakal susah terus gitu loh. Sekarang aku sudah bekerja dan mencoba membangun hidupku pelan-pelan. Luka dari masa kecil itu jujur nggak langsung hilang, tapi aku belajar berdamai dengannya. Aku mulai mengerti kalau keluarga yang utuh bukan cuma soal ayah dan ibu tinggal di rumah yang sama, tapi soal bagaimana kita tetap tumbuh jadi manusia yang gak kehilangan empati. Aku masih berhubungan dengan mereka berdua walau bentuk keluarga sudah berbeda. Kadang ada momen aku masih merasa kosong, terutama ketika melihat keluarga lain terlihat lengkap. Tapi sekarang aku nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang membuatku kurang. Justru pengalaman itu bikin aku lebih menghargai hubungan, lebih sadar kalau kebahagiaan harus dijaga. Aku mungkin tumbuh tanpa keluarga yang utuh, tapi aku belajar membangun diriku jadi utuh dengan caraku sendiri, sedikit demi sedikit setiap hari. Buat kalian yang lagi dengar cerita ini dan mungkin punya pengalaman yang mirip, aku cuma mau bilang satu hal. Kalian gak sendirian, kadang hidup memang kasih kita awal cerita yang berat, tapi itu bukan akhir dari semuanya. Kita tetap bisa tumbuh, tetap bisa bahagia, dan tetap bisa menciptakan keluarga versi kita sendiri suatu hari nanti. Aku percaya luka masa lalu nggak harus selalu jadi beban, karena itu jadi alasan kenapa kita bisa lebih kuat dari yang kita kira. Nice. Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo, sekarang usia gue 22 tahun. Jujur agak deg-degan buat cerita ini. Gue lahir di keluarga yang dari luar kelihatan normal, bukan sering dibilang keluarga yang baik-baik aja, tapi kenyataan rumah gue dulu lebih sering dipenuhi rasa dingin daripada rasa hangat. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena orang tuaku terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, sampai lupa kalau ada anak yang lagi belajar memahami dunia. Dari itu aku sering merasa seperti penonton di rumah sendiri, lihat semuanya terjadi tapi nggak benar-benar dilibatkan. Kadang aku cuma duduk diam di ruang tamu, pura-pura main HP, padahal sebenarnya lagi mikir kenapa suasana rumah terasa jauh banget dari kata nyaman. Karena itu aku tumbuh jadi orang yang lebih banyak menyimpan cerita sendiri. Waktu aku mulai SMP, keadaan rumah makin terasa berat. Bukan karena ada pertengkaran besar setiap hari, tapi justru karena semuanya seperti saling menjauh. Ayah lebih sering pulang malam, ibu lebih banyak diam, dan rumah terasa seperti tempat singgah, bukan tempat pulang. Kadang aku makan sendirian di meja makan,
sambil nonton video di HP supaya nggak terlalu terasa sepi. Lucunya, di luar rumah aku dikenal sebagai orang yang ceria. Teman-temanku sering bilang aku seru diajak ngobrol, padahal mereka nggak tahu kalau aku cuma nggak mau membawa suasana rumah ke hidupku. Ada momen dimana aku mulai bertanya-tanya, apakah keluarga memang harus terasa seperti ini? Aku sering melihat teman-teman bercerita tentang orang tua mereka dengan santai, sementara aku bahkan bingung harus mulai cerita dari mana kalau ditanya soal keluarga. Wow, beberapa tahun kemudian, akhirnya semuanya jelas juga. Orang tua aku memutuskan untuk berpisah setelah bertahun-tahun seperti dua orang asing dalam satu rumah. Oh, now. Waktu itu aku sudah SMA, jadi aku cukup mengerti apa yang sering terjadi, apa yang sedang terjadi. Tapi mengerti bukan berarti tidak sakit. Ada rasa kosong yang susah dijelaskan, seperti ada bagian hidup yang tiba-tiba hilang begitu saja. Setelah mereka berpisah, aku tinggal bersama ibu. Rumah memang jadi lebih tenang, tapi juga terasa berbeda. Aku sering membagikan masa kecil yang seharusnya hangat tapi terasa setengah jalan. Meski begitu, dari situ aku belajar satu hal penting. Kadang orang dewasa juga manusia yang bisa salah, bisa lelah, dan bisa kehilangan arah. Dan sebagai anak, kita cuma bisa mencoba memahami walaupun hati kita belum sepenuhnya siap menerima semuanya. Sekarang aku sudah kuliah dan mencoba membangun hidupku dengan cara yang lebih sehat. Aku belajar bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Aku masih berhubungan dengan ayah dan ibu, respect ya, respect. Walaupun bentuk keluarga kami sudah tidak sama seperti dulu. Kadang memang ada rasa iri ketika melihat keluarga ini lain terlihat lengkap dan hangat. Tapi seiring waktu aku mulai sadar bahwa setiap orang punya cerita masing-masing, betul. Pengalaman masa kecil memang tidak mudah, tapi juga yang membentukku jadi seseorang yang lebih peka terhadap orang lain. Aku jadi lebih menghargai hubungan, jadi lebih hati-hati menjaga perasaan yang orang yang aku sayang. Mungkin aku tumbuh tanpa keluarga yang utuh, tapi aku berusaha memastikan bahwa luka itu tidak membuatku kehilangan kemampuan untuk mencintai dan dipercaya orang lain. Buat kalian yang lagi Buat kalian lagi mendengarkan ceritaku sekarang, kalau kalian juga pernah merasa tumbuh di keluarga yang tidak utuh, aku cuma mau bilang satu hal: kalian tidak sendirian, karena hidup memang memberi kita awal cerita yang tidak ideal. Tapi itu bukan berarti akhirnya ceritanya juga harus sedih. Kita masih punya kesempatan untuk menulis bab baru yang lebih baik. Aku percaya setiap orang yang pernah melalui masa sulit pasti punya kekuatan yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya sadar. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Terima kasih juga buat kamu yang sudah men-share ceritanya kepadaku ya. Mungkin ini kan mau terawih nih ya kan, nggak terlalu lama, mungkin satu cerita lagi ya, sorry banget nih. Halo semuanya, kenalin, umurku sekarang 27 tahun. Jujur aku agak mikir lama sih sebelum akhirnya berani kirim cerita ini. Wow, thank you loh. Bukan karena malu, tapi karena ada bagian hidup yang kalau diingat lagi rasanya masih hangat sekaligus nyesek. Aku tumbuh di keluarga yang dari luar kelihatannya baik-baik aja. Foto keluarga tetap ada, senyum di depan orang lain juga tetap jalan. Tapi di balik pintu rumah, suasananya sering terasa seperti dua dunia yang berbeda. Ayah dan ibu jarang benar-benar ngobrol sebagai pasangan. Mereka lebih sering sibuk dengan dunia masing-masing. Sebagai anak, aku sering merasa seperti orang yang berada di tengah-tengah, sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku tidak pernah benar-benar tahu harus berpihak ke siapa. Jadi akhirnya aku memilih diam. Dari kecil aku belajar satu hal yang mungkin tidak semua anak pelajari secepat itu, yaitu bagaimana menenangkan diri sendiri ketika rumah tidak terasa seperti tempat paling aman. Waktu aku mulai masuk SMA, keadaan rumah justru makin terasa aneh. Bukan karena ada pertengkaran besar tapi setiap hari, tapi karena semuanya seperti berjalan tanpa arah. Ayah lebih sering di luar kota dengan alasan pekerjaan, sementara ibu mulai terlihat lebih sibuk dengan dunia sendiri. Kadang dalam satu hari kami bertiga ada di rumah yang sama tapi hampir tidak saling bicara. Aku ingat pernah duduk di ruang makan sendirian sambil makan mie instan. Dan saat itu aku baru sadar betapa sunyinya rumahku. Lucunya di luar rumah aku dikenal sebagai orang yang paling ramai. Aku suka bercanda, suka bikin teman-teman ketawa, dan selalu kelihatan santai. Tapi sebenarnya itu caraku supaya tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di rumah. Aku hanya tidak ingin membawa kesepian itu kemana-mana. Waduh. Sampai akhirnya satu malam semuanya benar-benar berubah. Orang tuaku akhirnya bicara jujur bahwa mereka sudah lama tidak bahagia bersama dan memutuskan untuk berpisah. Aku ingat suasana malam itu sangat tenang, tapi justru terasa berat. Aku tidak marah, tidak juga menangis.
Aku cuma duduk diam sambil mencoba menerima kenyataan bahwa keluargaku tidak akan sama lagi. Setelah perceraian itu, aku tinggal bersama ayah. Rumah terasa lebih kosong, tapi juga lebih jujur. Tidak ada lagi pura-pura semuanya baik-baik aja. Awalnya aku merasa kehilangan banyak hal, terutama rasa memiliki tempat yang benar-benar lengkap. Tapi seiring waktu aku mulai belajar menerima bahwa kadang perpisahan memang terjadi bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena dua orang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara saling bertahan. Sekarang aku sudah bekerja dan hidupku perlahan mulai stabil. Aku masih sering memikirkan masa kecilku, terutama ketika melihat keluarga lain terlihat hangat dan kompak. Tapi aku juga mulai melihat masa lalu itu dari sudut pandang yang berbeda. Semua yang terjadi ternyata membentukku jadi seorang yang lebih mandiri dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Aku belajar bahwa keluarga tidak selalu harus terlihat sempurna untuk tetap berarti. Hubunganku dengan ayah dan ibu sekarang jauh lebih jujur walaupun kami tidak lagi tinggal bersama. Aku juga belajar bahwa masa lalu tidak harus menjadi alasan untuk berhenti. Percaya pada kebahagiaan. Aku mungkin tumbuh tanpa keluarga yang utuh, tapi aku percaya suatu hari nanti aku bisa menciptakan rumah yang hangat dengan caraku sendiri. Amin, 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 amin. Buat kalian yang lagi mendengarkan cerita ini, mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama seperti aku. Kalau iya, aku cuma ingin bilang bahwa kalian tidak sendiri. Kadang hidup memang memberi kita cerita yang tidak mudah di awal, tapi itu bukan berarti masa depan kita juga harus penuh luka. Kita tetap bisa tumbuh, tetap bisa bahagia, dan tetap bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dari apa yang pernah kita lihat. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu mendengarkan ceritaku sampai selesai. Rasanya lega sekali bisa berbagi cerita selama ini cuma ada di dalam hati. Semoga cerita ini bisa membuat kalian merasa sedikit lebih ditemani, dan buat channel ini terima kasih sudah menjadi tempat untuk cerita seperti ini. Nice. Terima kasih juga ya buat kamu yang sudah memberikan ceritanya buat aku. Apa nanti ditampilkan ke channel aku ya. Cuy, segitu aja untuk video kali ini ya. See you next time-nya. Peace. Enjoy.